Shalom. Hari ini saya akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Nanti bisa dibaca sendiri. Dengan tema dari pembahasan ini adalah mengapa Yesus harus naik ke sorga. Saudara, hari Kamis tanggal 21 Mei yang lalu, umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Apakah agenda kerja Yesus selanjutnya sehingga dia setelah bangkit memilih untuk pergi ke sorga? Sebab saudara, selama 40 hari dia sudah menampakkan diri, dan pada akhirnya murid-murid menunggu, menanti-nanti apa kira-kira agenda Yesus selanjutnya. Nah, berkaitan dengan itu, mereka memberikan semacam pertanyaan yang juga seperti saran kalau saya perhatikan, yaitu di dalam ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara, pertanyaan ini kalau kita perhatikan memberi saran kepada Yesus untuk segera menegakkan kerajaan Mesias di Yerusalem. Tetapi kita ketahui bahwa bukan itu agenda Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini kita akan melihat agenda penting yang akan dikerjakan Yesus setelah kebangkitannya, yaitu kenaikan ke sorga. Nah, kenaikan Yesus ke sorga itu berkaitan dengan ada dua hal yang saya lihat akan dikerjakan, yaitu yang pertama, ada pekerjaan yang akan dituntaskan Yesus. Itu sebabnya dia naik ke sorga. Yang kedua, berkaitan juga dengan ada pekerjaan yang harus kita tuntaskan bagi Kristus, yaitu kita umat Tuhan yang menanti kedatangan dia yang kedua kali setelah naik ke sorga. Nah, saudara, pekerjaan apakah yang dikerjakan Yesus atau agenda apakah yang dilakukan Yesus dengan kenaikannya ke sorga itu? Kita ketahui bersama bahwa seluruh karya Yesus dikerjakan dengan sempurna dan tuntas. Nah, itulah sebabnya kenapa dia harus kembali ke sorga, karena ada sesuatu yang mau dituntaskan di sana. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, katanya. Dia ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, dan kalau tempat itu sudah siap, dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus tidak mau, saudara, kita sebagai orang percaya ada di dalam ketidakpastian tentang hidup yang kekal. Sehingga dalam ayat yang pertama dari Yohanes pasal 14, Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu." Kalimat ini, saudara, menjamin bahwa karya penebusan dan penyelamatan Kristus telah tuntas dan sudah sempurna dikerjakannya bagi kita. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita gelisahkan, atau tidak ada lagi hal yang perlu kita khawatirkan. Bahkan dia ke surga untuk memastikan tempat itu bagi kita. Yang kedua, yang dikerjakan Yesus setelah dia naik ke surga adalah mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Itu di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-5. Dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, lebih berguna jika aku pergi ke sana. Kalau aku tidak pergi ke sana, dia tidak akan datang kepadamu. Dan Yesus berjanji dia ke sorga untuk mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk datang ke dalam dunia bersama-sama dengan orang percaya sampai pada kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, saudara, alasan selanjutnya tentang kembali Yesus ke sorga ini adalah berkaitan dengan Roh Kudus yang diutus dengan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri, yang menjadi agenda Allah bagi penyelamatan umat manusia. Saya melihat di dalam Yohanes pasal 16, yaitu di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10,
bahwa Roh Kudus itu datang ke dalam dunia diutus oleh Yesus karena berkaitan dengan ada 3 hal yang mau dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam konteks Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yang pertama adalah Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Maksudnya adalah agar manusia percaya dan kembali kepada Kristus serta menerima Kristus Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, pasal 16 dari Injil Yohanes, dan kalau ia datang, Roh Kudus maksudnya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu dijelaskan ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sehingga tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia atau manusia akan dosa dan supaya percaya kepada Kristus. Kenapa percaya kembali kepada Kristus? Karena itulah syarat seseorang ada dalam anugerah Allah dan dia diselamatkan. Lalu yang kedua, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah saudara, berkaitan dengan tugas ini adalah bahwa hanya di dalam Kristuslah kita mendapatkan jaminan kekal di surga. Itulah kebenaran yang akan diinsafkan oleh Roh Kudus kepada kita. Artinya bahwa di luar Kristus tidak ada jaminan bagi kekekalan kita di surga. Selanjutnya yang ketiga adalah Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan penghakiman, seperti Yohanes 16 ayat yang ke-11 dikatakan, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Berkaitan dengan Roh Kudus menginsafkan manusia akan penghakiman, dia akan menyadarkan manusia bahwa iblis dan seluruh pengikutnya yang menolak Kristus akan dihukum di dalam kekekalan di neraka. Itulah tugas daripada Roh Kudus yang olehnya Yesus naik ke surga, lalu mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Yesus naik ke surga bukan hanya berkaitan dengan agenda apa yang Yesus mau kerjakan bagi kita. Tetapi sebelum dia naik ke surga, Yesus juga memberikan agenda kerja bagi kita untuk kita tuntaskan baginya di dunia ini. Yaitu di dalam Yohanes tadi bacaan Kisah Rasul tadi bacaan kita, ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah agenda yang sementara kita bicarakan, yaitu agenda Allah bagi kita untuk bekerja menjadi saksi Kristus. Nah, saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga, di dalam bagian lain, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di situ dengan jelas diterangkan suatu tugas istimewa yang diberikan Allah bagi kita, yaitu yang dikenal dengan amanat agung. Saya bacakan bagi kita Matius 28, 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, amanat agung adalah pekerjaan yang harus kita tuntaskan bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini, yaitu membawa orang datang di dalam iman kepada Kristus agar mereka diselamatkan di dalam anugerah Allah. Selanjutnya kita pun diperintahkan untuk mengajar para petobat baru itu untuk mengerjakan segala sesuatu yang telah kita terima dan kita teladani dari Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam melaksanakan amanat agung dari Kristus ini, saudara, ada 2 hal yang harus kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu.
Sebelum mereka melaksanakan amanat agung, mereka menanti kedatangan Roh Kudus, ada dua hal yang mereka kerjakan. Dan waktu mereka juga menjalankan amanat agung, hal itu pun tidak dilalaikan. Yaitu yang pertama, di dalam ayat yang ke-14 dari Kisah pasal 1 saya bacakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang pertama, saudara, adalah mereka bertekun di dalam doa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu kalimat di dalam Alkitab. Sebelum para murid melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, saudara, mereka bertekun dan mereka bersungguh-sungguh hidup di dalam doa. Bahkan sementara mereka mengerjakan amanat agung pun, mereka terus giat berdoa kepada Tuhan agar mereka dikuatkan oleh Tuhan dalam pelayanan, di dalam kesaksian mereka, dan juga bagi pertumbuhan iman mereka tentunya. Yang kedua, saudara, mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus. Di tengah-tengah mengerjakan amanat agung, ini hal yang kedua yang tidak kalah penting dan betul-betul sangat mempengaruhi tugas yang kita tuntaskan dalam amanat agung, yaitu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Di dalam ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1, maksud saya ayat yang ke-8 dari Kisah pasal 1 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara, amanat agung adalah pekerjaan Allah bagi kita, bukan? Karena itu harus kita kerjakan dengan mengandalkan kuasa Allah sepenuhnya. Kalimat yang mengatakan kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa yang dimaksudkan dalam ayat ini berarti kita menerima otoritas dalam perkataan dan perbuatan sebagai akibat dari kita telah menerima Roh Kudus, atau mengalami kelahiran baru, atau pertobatan sejati. Jadi mengandalkan Roh Kudus itu dimulai dari dasar yang tepat, yaitu mengalami kelahiran baru. Lalu kemudian dengan demikian kita hidup di dalam urapan Roh Kudus. Orang tidak dalam urapan Roh Kudus jika dia tidak mengalami kelahiran baru. Dia tidak mengalami pertobatan yang sejati. Sebab pertobatan yang sejati adalah dimulai dari kelahiran baru. Ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa dan urapan Tuhan adalah hal yang paling kita butuhkan dalam melaksanakan tugas kesaksian dan pelayanan kita di dunia ini. Tanpa kelahiran baru atau pertobatan sejati, maka tugas kesaksian dan pelayanan kita yang kita kerjakan tidak ada kuasa, tidak ada urapan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah memberikan kita jaminan bahwa tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan tentang kekekalan kita di dalam Kristus. Sebab semuanya telah tuntas dikerjakannya bagi kita. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah menebus dan menjamin keselamatan kita, maka kita ditugaskan untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu kita bersaksi, kita membawa jiwa datang kepada Kristus. Untuk itu, marilah kita bertekun di dalam doa. Kita mendoakan agar Tuhan memberi kita keberanian untuk bersaksi. Mintalah juga Tuhan untuk membuka jalan bagi kita untuk membawa jiwa bagi Tuhan, serta berdoa bagi jiwa-jiwa yang akan kita beritakan Injil dan kita bawa kepada Kristus untuk diselamatkan oleh anugerahnya itu. Saudara, di dalam semua itu kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan dan mengandalkan kuasa serta urapan
dari Roh Kudus, agar kita berhasil dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jangan masuk surga sendiri. Ajak orang untuk diselamatkan. Doakan orang yang akan kita ajak. Dan saksikanlah Kristus kepada mereka yang telah kita doakan. Sambil memelihara hidup dalam kekudusan dan di dalam kesucian. Perenungan bagi kita hari ini adalah, apakah yang dikerjakan Yesus bagi kita di surga? Kedua, apakah yang harus kita kerjakan bagi Yesus di dunia ini? Dan yang ketiga, apakah yang harus kita lakukan dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami rindu agar lebih banyak lagi orang yang dapat kami bawa di dalam iman kepada Tuhan, agar mereka pun diselamatkan oleh anugerah-Mu. Kami mohon berilah kami keberanian untuk bersaksi tentang Engkau. Ampunilah kami jika selama ini kami tidak tekun di dalam doa. Ingatkanlah kami untuk bertekun di dalam doa dan mendoakan orang-orang yang akan kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dari perenungan firman Tuhan hari ini. Shalom.